Bapa, terima kasih Bapa. Kami berdiri di hadapan hadirat-Mu. Yes, Lord. Jadikan hidup kami menjadi alat di dalam tangan-Mu, Amen. dipenuhi dengan urapan yang baru, Amen. menyatakan kebesaran kuasa-Mu ya Tuhan. Amen, Lord. Hamba berdoa supaya jangan ada yang terlewatkan. Yes. Hamba rindu Tuhan masing-masing kami menikmati sesuatu yang baru dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Amen. Di tempat ini kami menikmati sesuatu yang baru. Yes. Firman Tuhan ya dan amin. Amen. Firman Tuhan menjadi jawaban Amen. bagi umat Tuhan Yes, Lord. yang mengikuti, yang hadir, yang mendengarkan firman Tuhan Amen. pada pagi hari ini. Singkapkanlah mata kami ya Tuhan, Yes. supaya kami dapat memandang keajaiban daripada firman-Mu. Yes. Bapa, terima kasih Bapa. Biarlah dalam pengurapan-Mu yang baru dan dalam kebebasan Roh Kudus, hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Demikian juga umat-Mu yang hadir bisa duduk dengan tenang dan mendengarkan firman-Mu. Amen. Terima kasih Bapa, ini doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama berkata amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Siapa yang bersuka cita malam pagi hari ini, silakan lambaikan tangan. Puji Tuhan. Wow. Semua bersuka cita. Yang lalu saya sampaikan pesan, kalau Anda ingin mengalami terobosan, Anda harus berani keluar dari zona nyaman. Ulang sama-sama 2, 2, 3. Kalau Anda ingin mengalami terobosan, Anda harus berani keluar dari zona nyaman. Puji Tuhan. Ya, saya percaya semua yang hadir dalam ibadah raya pagi hari ini, semua ingin mengalami terobosan. Amin. Petrus tidak pernah berjalan di atas air kalau dia tidak mau turun dari perahu, keluar dari zona nyamannya. Jonathan tidak akan pernah disebut dia seorang pahlawan kalau dia tidak berani untuk keluar dari zona nyamannya dan melangkah menghadapi tantangan yang ada di depan. Bangsa Israel juga tidak akan pernah dicatat bahwa mereka menyeberangi Sungai Yordan yang menjadi kering kalau para imam tidak terlebih dahulu melangkahkan kakinya ketika air itu masih sedang mengalir. Sungai itu begitu deras. Tapi ketika para imam mengangkat kakinya dan melangkah, bukan sungai itu sudah kering, belum. Tapi ketika firman Allah katakan ketika kakinya mencelup ke air itu, maka tiba-tiba sungai itu berhenti mengalir. Sungai itu menjadi kering dan bangsa Israel bisa menyeberang. Wow, semua itu berhubungan apa? Dengan iman. Katakan iman. Katakan iman. Coba lihat dulu wajah kiri kanan. Anda tidak mungkin mengalami terobosan kalau Anda tidak punya iman. Coba lihat dulu wajah kiri kanan. Ya. Dari wajahnya Bapak Ibu Saudara bisa tahu bahwa orang itu punya iman atau tidak. Amin. Wow, puji Tuhan. Saya percaya di tempat ini Bapak Ibu Saudara semua punya iman. Ya. Mari kita membaca satu ayat firman Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 27. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing dan membaca ayat ini. Ibrani pasal 11 ayat 27. Karena iman, katakan bersama saya, karena iman. Karena iman, maka ia, siapa ia? Yaitu Musa. Karena iman, Musa telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ulang sama-sama 2, 2, 3 dengan bersuara sama-sama 2, 2, 3. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ada 4 tanda orang yang beriman. Ulang sama-sama 2, 3. 4 tanda orang yang punya iman.
Mari kita perhatikan baik-baik satu ayat ini. Ayat yang ke-27. Dikatakan demikian, karena iman Musa telah meninggalkan Mesir. Yang pertama, tanda orang beriman ialah dia meninggalkan hidup yang lama. Mesir itu gambaran hidup yang lama. Orang yang beriman dikatakan Musa, karena iman dia berani tinggalkan Mesir. Dengan segala kemewahannya, dia tinggalkan haknya sebagai anak putri Firaun. Diangkat dari putri Firaun. Dia tinggalkan itu. Dia melangkah. Karena apa? Karena iman. Karena iman, dia tidak mau terikat dengan kehidupan yang lama. Karena iman, dia sedia tinggalkan kehidupan yang lama di Mesir. Kalau Anda punya iman, yang pertama, Anda sedia tinggalkan hidup yang lama. Adat istiadat yang lama. Abraham, dia harus tinggalkan adat istiadatnya di Ur Kasdim. Dia tinggalkan semuanya itu. Karena iman, dia taat, dia melangkah. Dia berangkat pergi ke tanah Kanaan. Orang yang punya iman, yang pertama, dia tinggalkan kehidupan yang lama. Dia tinggalkan semua hal yang tadi katakan hidup yang lama. Kalau Anda masih terikat dengan kehidupan yang lama, itu berarti Anda belum mempunyai iman. Anda tidak berani tinggalkan itu. Ada yang sudah bertahun-tahun, dia rajin ke gereja. Tapi dia masih terikat dengan apa? Terikat dengan kepercayaan yang lama. Adat istiadat yang lama. Dia tidak berani tinggalkan itu. Sudah ikut Tuhan. Sudah ke gereja. Tapi juga dia masih ada terikat dengan adat istiadat nenek moyang. Dia sudah pergi ke gereja. Tapi dosa juga masih terikat dengan dia. Dia belum tinggalkan itu. Dan puji Tuhan hari ini, pastikan semua kita mempunyai tanda yang pertama, meninggalkan Mesir, meninggalkan kehidupan yang lama, meninggalkan kebiasaan yang lama, meninggalkan dosa-dosa yang terikat dengan kehidupan setiap orang di tempat ini. Hal yang berikut yang kedua, perhatikan ayat yang sama. Karena iman dikatakan dia apa? Tidak takut terhadap murka raja. Orang yang punya iman, dia bebas dari rasa takut, ketakutan. Coba dulu wajah kiri kanan. Ya. Takut apa, Pak? Bu, takut masa depan? Apa yang membuat Bapak Ibu takut? Saudaraku, ini sesuatu yang luar biasa dikatakan. Karena iman, Musa dia tidak takut terhadap murka raja. Dia sedia tinggalkan Mesir. Resikonya apa? Firaun jadi murka. Raja jadi murka. Tapi dia tidak takut. Di sini ada yang takut sama si Bolis? Ya? Enggak ada ya? Semua sudah bebas. Ya. Semua sudah bebas dari roh ketakutan. Iya. Dari roh kekhawatiran. Roh kecemasan. Ya. Ada seorang teman, dia kena COVID. Dia bilang yang paling menakutkan, Pak, itu saya tinggal sendiri, Pak. Dokter nggak datang, perawat nggak datang. Dia hanya bicara. Wajahnya pun saya tidak lihat. Saya yang dengar suaranya, Pak. Saya sendiri, Pak. Itu yang paling menakutkan katanya. Tapi syukur ada firman Tuhan dia ingat. Sehingga dia bisa kuat katanya. Bayangkan, Pak. Aku di rumah sakit di Batu aja, Pak. Hermin apa? Gerah Hermin. Istriku, anakku di apa? Pulau di Galang, Pak. Waduh. Istri harus kasih tanda tangan, Pak. Bakal terjadi apa-apa, dia tidak lagi berhak atas hidup saya katanya.
Saya percaya Pak, banyak orang yang meninggal Pak sebetulnya bukan karena COVID, karena ketakutan kata teman saya ini. Jadi pastikan hari ini, coba lihat wajah kiri kanan, katakan jangan takut. Iya. Karena iman, dia tidak ada ketakutan. Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-murid, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Wow, banyak orang yang sakit perut, sakit mah karena kekhawatiran. Bukan karena terlambat makan. Karena kecemasan, ada sesuatu dia khawatirkan, akan dia takutkan. Tapi hari ini, pastikan Anda bebas dari apa? Dari ketakutan. Coba lihat dulu wajah kiri kanan. Enggak ada lagi orang yang takut di tempat ini kan? Tidak ada ketakutan. Ya. Ada orang ketika dia diasingkan karena COVID, dia bilang kepada saya, Pak, waduh, ketakutannya bukan main, Pak. Saya mimpi yang aneh-aneh, Pak. Mimpi yang mau menakutkan. Tapi syukur ada yang menelpon ibu ini, memberi kekuatan kepadanya. Dan hari ini dia ada di tempat ini, termasuk Ibu Naomi, dan siapa lagi? Ibu Lingga ya. Pernah mengalami rasa takut? Oh, tidak pernah. Dulu, sekarang tidak lagi. Puji Tuhan, amin. Tepuk tangan yang meriah. Iya. Perhatikan ayat ini. Dia tidak takut terhadap murka raja. Tidak takut, katakan tidak takut. Kenapa dia tidak takut, Pak? Karena iman. Mari kita baca bersama-sama, perhatikan terjemahan teks yang lain. Ayat yang sama. Dari Ibrani pasal 11, ayat yang ke-27. Dikatakan demikian. Ia telah meninggalkan Mesir karena mempunyai iman. Sama-sama katakan. Karena mempunyai iman. Dan tidak takut terhadap kemarahan Firaun. Dia bertahan. Seakan-akan dia dapat melihat Allah yang tidak dapat dilihat orang lain. Wow, karena apa? Karena mempunyai iman. Katakan karena mempunyai iman. Katakan karena mempunyai iman. Wow. Kita perhatikan kembali ayat yang sama. Ibrani 11 ayat yang ke-27 tadi. Mari kita kembali ya. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Titik. Yang berikut yang ketiga, ia bertahan. Katakan bertahan. Katakan bertahan. Orang yang punya iman ketika dalam kesulitan, dia bisa bertahan. Musa bukan tidak pernah mengalami tantangan. Bukan dia tidak pernah mengalami kesulitan. Bahkan orang pun mau melempari dia dengan batu. Bahkan orang saudaranya sendiri Miriam mengata-ngatain dia. Tapi dikatakan ia bertahan. Katakan bertahan. Orang yang bertahan ialah orang yang teguh. Orang yang bertahan ialah yang berdiri teguh. Ketika ada badai, ada kesulitan, ada masalah, Anda bisa bertahan. Karena apa? Karena iman. Ada orang menyerah, ada orang putus asa, bahkan ada orang yang sampai bunuh diri. Kenapa? Karena tidak punya iman. Orang yang punya iman, firman Allah katakan, ia bertahan. Katakan sekali lagi bertahan. Pak, kalau Bapak punya iman, Bapak akan bertahan. Terus bertahan apa? Pak, pendeta, pastor, bertahan dalam kesulitan. Dalam masalah tetap bertahan. Ya. Kita tetap berdiri teguh, kita kuat, kita kokoh. Kenapa? Karena iman. Jadi hamba Tuhan bukan tidak ada tantangan. Tapi orang yang punya iman, dia akan tetap berdiri teguh. Dia akan tetap kokoh. Dia akan bertahan. Orang yang bertahan berarti ada sesuatu yang menjadi tantangan, tapi dia bertahan. Ya. Dia terus bertahan.
Saudaraku, lihat sekali lagi wajah kiri kanan. Katakan, Pak, bertahan Pak ya. Ibu bertahan ya. Ya. Mengapa bertahan? Karena iman. Mengapa bertahan? Karena punya harapan. Karena punya iman. Ya. Karena percaya. Iman artinya apa? Percaya bahwa sesuatu yang kita harapkan pasti jadi kenyataan. Sudah datang orang melamar. Katakan, bagaimana? Jadi enggak? Ya. Panjarnya 1 kilogram emas. Dia bertahan, enggak. Kalau tidak seiman, no. Datang 2 kilo emas, tidak. Tetap tidak mau. Saya tetap bertahan. Saya tidak mau menikah dengan orang tidak seiman. Datang 3 kilo, juga tidak. Datang Mas Bambang, 30 kilo. Hah? Ya? Masih. Iyalah, masih. Datang Mas Bambang 50 kilo. Wih. Mulai tergiur. Sudah mulai luntur. Imannya mulai goyah. Tapi puji Tuhan di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Semua anak-anak muda kita, mereka bertahan. Katakan bertahan. Katakan bertahan. Wow. Kenapa? Karena punya iman melihat lebih jauh ke depan yang jauh lebih indah. Yang Tuhan sediakan. Kok kenapa di sebelah kiri ini kurang aminnya kurang? Karena sesuatu yang jauh lebih indah. Mari kita perhatikan ayat 24, 25, 26. Perhatikan baik-baik. Ibrani 11 ayat 24, 25, dan 26. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Wow. Sesuatu yang secara duniawi itu sesuatu yang harusnya menggembirakan. Ya, itu jadi satu kebanggaan. Anak daripada kerajaan. Tapi karena iman. No. Ya. Saya tidak. Ya. Next, ayat berikutnya, ayat 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ingat, itu sifatnya sementara. Kesenangan itu sifatnya sementara. Ya. Artinya apa? Dia lihat yang lebih mahal nilainya. Yang lebih mulia. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-26. Ia menganggap penderitaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yaitu ada upah yang sedang menanti. Jauh lebih indah, jauh lebih mulia. Sehingga kemudian dia akan berkata, aku bersyukur. Aku berani tinggalkan Mesir. Aku teguh. Aku sungguh-sungguh menaati panggilan Tuhan. Wow. Sesuatu yang indah, Bapak Ibu Saudara. Karena mempunyai iman. Karena memiliki iman. Dia bisa apa? Katakan dia bertahan. Katakan bertahan. Yang berikut yang terakhir, kita kembali ke ayat yang ke-27 tadi. Perhatikan baik-baik ayat ini. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Yang keempat, dia melihat yang tidak dilihat oleh orang lain. Melihat yang tidak kelihatan. Orang akan berkata, sayang ya kenapa las Musa seperti itu. Ya. Orang yang berkata demikian karena dia tidak lihat apa yang dilihat oleh Musa. Ya. Saya pernah menceritakan satu kali saya berargumentasi dengan seorang bapak. Bapak itu katakan, begini pastor, gini Pak Pendeta, begini Pak Pendeta. Saya bilang begini, dia enggak begini Pak Pendeta. Baru terakhir saya bilang begini, Pak, yang saya lihat Bapak tidak lihat. Ya.
Musa punya mata iman. Mata untuk melihat tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dia melihat, mata mampu melihat tangan Tuhan, melihat penyertaan Tuhan dalam hidupnya yang tidak dilihat oleh orang lain. Dia punya mata untuk memandang lebih jauh ke depan. Saudaraku, kita harus punya mata untuk bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dan penglihatan itu membuat kita tidak akan menyerah. Penglihatan itu membuat kita bersemangat. Penglihatan itu membuat kita bergairah. Penglihatan itu membuat Musa tidak bisa menyerah. Dia bertahan. Karena ada sesuatu yang dia lihat. Kenapa ada anak-anak yang belajar begitu antusias, bersemangat? Kenapa? Ada sesuatu yang dia lihat. Dia ingin mendapat sesuatu yang lebih. Sementara anak yang lain masih santai-santai. Kenapa? Karena dia tidak melihat sesuatu. Saya rindu di tempat ini kita juga melihat sesuatu. Gereja kita melihat bahwa tahun ini adalah tahun di mana kita menabur dan juga menuai. Amin. Kita menuai dalam kelimpahan. Wow. Saudara, mari kita aminkan ya, bahwa seorang yang punya iman, dia bisa melihat yang tidak dilihat oleh orang lain. Amin. Bapak Ibu Saudara lihat? Yang sudah melihat angkat tangan. Yang sudah melihat angkat tangan, saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara semua melihat sesuatu yang lain, yang indah. Anak muda, saya perkatakan, Anda punya kesempatan untuk melihat lebih jauh, melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Bahkan mama dan papamu pun tidak melihat, tapi engkau melihatnya. Puji Tuhan, ada 4 tanda orang yang punya iman. Yang pertama, meninggalkan hidup yang lama. Yang kedua, tidak takut. Yang ketiga, tabah, tekun. Ya. Yang keempat, melihat yang tidak kelihatan. Ada amin? Wow. Karena mempunyai iman. Karena mempunyai iman. Saya rindu. Di tempat ini, iman Bapak Ibu Saudara semua dibangkitkan. Diteguhkan, dikuatkan. Ya. Karena punya iman. Ya. Orang yang punya iman, dia tidak akan berjalan sambil terus tertunduk, merenungkan masa depan yang suram. Tapi dia akan bangkit. Dia akan menatap masa depan. Dan penuh pengharapan. Ya. Orang yang punya iman, dia punya pengharapan yang lebih baik masih akan datang. Ada amin? Berapa banyak antara kita yang punya iman bahwa kita akan segera melanjutkan pembangunan di tempat ini? Angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Mau kapan selesai pembangunan di sini untuk lantai di atas? Tahun ini atau tahun depan? Ya? Yang ada yang bilang tahun ini, ada yang bilang tahun depan. Ya. Bagaimana Pak Ketua Panitia? Ini pemasangan atap di atas tahun ini atau tahun depan? Ya. Puji Tuhan. Kalau mau tahun ini, segera cari tukangnya. Ya. Untuk segera dikerjakan. Ya. Segera harus mencari, harus melangkah. Ya. Jadi bulan ini kita lanjutkan pembangunan. Ada amin? Wah, tapi pastor banyak kebutuhan kita. Ya, saudaraku, mari kita melangkah dengan apa? Dengan iman. Kita harus berani keluar dari zona nyaman. Ya. Banyak orang mengalami keajaiban justru ketika dalam kesulitan. Dia mengalami keajaiban daripada Tuhan. Ya. Mari, Bapak Ibu Saudara, saya rindu. Di tempat ini Tuhan menemukan kita. Kita orang-orang yang punya iman. Amin. Tuhan, aku rindu Tuhan. Aku punya iman. Aku rindu Tuhan. Aku bisa melihat lebih jauh ke depan.